Rumah makan Sari Rasa di Kota Ambon terbakar Rabu malam. KLM Panji Saputra diduga pecah dihantam ombak. Selamat malam saudara, program Maluku hari ini edisi 23 Januari 2020 kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Dewi Olivia Tanhitu Mesing. Dan saya Henry Nanlohi dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti Maluku hari ini selengkapnya. Saudara, rumah makan Sari Rasa di Kota Ambon terbakar Rabu malam. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu kamar karyawan rumah makan tersebut. Tidak ada korban jiwa namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sebagian rumah makan ikan bakar Sari Rasa di kawasan Jalan Antoni Ribo, Kota Ambon ini hangus terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Timur. Api berasal dari lantai 2 rumah makan tersebut, yakni salah satu kamar yang ditempati karyawan. Karena bangunan kamar terbuat dari bahan kayu, membuat api cepat menjalar ke bagian bangunan lainnya. Saat kebakaran terjadi, banyak pengunjung sementara menikmati hidangan dan mereka pun panik menyelamatkan diri. Para karyawan mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun karena kondisi angin yang cukup kuat, juga membuat api semakin cepat merambat dan mereka pun kesulitan untuk memadamkan api. Sekitar 10 menit kemudian, 6 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memadamkan kobaran api. Petugas PLN dari Rayon Kota Ambon pun memadamkan aliran listrik di sekitar lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan sekitar 25 menit kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat arus pendek listrik. Menurut informasi dari para karyawan, peristiwa kebakaran ini merupakan yang kedua kalinya terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Beralih ke berita lainnya, saudara, kapal layar motor Panji Saputra pengangkut BBM jenis Aftur hingga kini belum diketahui keberadaannya. Diduga kapal tersebut pecah akibat dihantam ombak. Hari ini pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan baik menggunakan armada laut maupun udara. Hingga pencarian hari ke-6, kapal layar motor Panji Saputra belum ditemukan. Hari ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di sekitar perairan Pulau Tayando, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana lokasi ini ditemukannya tas bawaan dari salah satu penumpang kapal Aswaluddin Ali, anggota Bekangdam 16 Patimura. Selain armada laut, pesawat CN-235 milik TNI Angkatan Laut juga masih diturunkan untuk memaksimalkan pencarian lewat udara. Menurut Kepala Basarnas Ambon, Muslimin melalui pesan singkatnya mengatakan diduga kapal itu pecah dihantam ombak sehingga menyebabkan barang-barang berhamburan dan kemungkinan juga mengakibatkan kapal tenggelam dan hanyut. Jumat besok merupakan hari terakhir pencarian berdasarkan SOP Basarnas. Direncanakan besok Basarnas bersama Kodam 16 Patimura juga akan membahas pelaksanaan operasi SAR terhadap kapal layar motor Panji Saputra ini. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Saudara, perusahaan listrik negara area Ambon mulai mengambil langkah tegas terhadap tunggakan listrik pelanggan di area Kota Ambon. Bahkan tidak tanggung-tanggung beberapa kantor milik pemerintah Kota Ambon diputus aliran listrik karena kedapatan masih menunggak pembayaran listrik. Pemutusan aliran listrik oleh PT PLN Areal Ambon tidak saja dilakukan pada pelanggan rumahan namun juga pada pelanggan swasta maupun pemerintah. Hal itu dilakukan mengingat jumlah tunggakan pelanggan sampai tahun 2020 masih cukup banyak. Bahkan tunggakan pembayaran tagihan listrik pelanggan terjadi hingga berbulan-bulan. Dengan kondisi ini turut mempengaruhi operasional dari PT PLN. Hal tersebut disampaikan manajer PT PLN Areal Ambon H. Sobri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPRD Kota Ambon Rabu sore. Terkait dengan pemutusan bahwa PLN secara korporat sudah menginstruksikan sampai unit jajaran ke bawah tidak boleh ada tunggakan listrik, Pak. Karena ini berkaitan dengan kelangsungan operasional dari PLN sendiri
yang dimintakan untuk pemerintah juga harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Maka pembayaran listrik itu menjadi sangat penting untuk dipersoalkan. Itu sama, Bapak akan temui di seluruh wilayah Indonesia saat ini, tidak bayar listrik tanggal 21 pasti diputus. Demikian juga dengan fasilitas baik itu milik Pemda, milik PLN sendiri, ataupun milik masyarakat yang lain. Menurut Sobri, pemutusan sementara sambungan listrik dilakukan secara tegas, yakni dengan memutuskan aliran listrik sementara mulai dari tunggakan 1 bulan. Hal itu terbukti dengan diputuskannya aliran listrik pada beberapa kantor milik pemerintah Kota Ambon. Pengen Limba Junedi Asril melaporkan. Saudara, cuaca buruk mengakibatkan harga ikan di SPB mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya dapat saudara ikuti seusai jeda berikut. Di era informasi yang semakin cepat, menembus ruang dan waktu, kami hadir memberi kemudahan pelayanan publik. Pelayanan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. AHU Online, kami pasti. Yuk tonton program-program menghibur dan positif yang menambah wawasan kalian. Bernyanyi bersama teman-teman bertalenta luar biasa. Ayo bernyanyi. Sedang main mobil-mobilan. Belajar bahasa Inggris 1 hari 1 kosakata. Kukuruyuk. Mengajakmu berkeliling Indonesia melihat potret anak-anak Nusantara. Anak Indonesia. TVRI, media pemersatu bangsa. Indonesia negeri kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau. Dari ribuan gugusan pulau itu, saya akan menuju ke salah satu kabupaten di bagian selatan Provinsi Maluku, Kepulauan Tanimbar. Sebagai daerah kepulauan, penduduk Tanimbar lekat dengan kehidupan bahari, dunia kemaritiman, bahkan telah dikenal oleh nenek moyang mereka sejak berabad-abad lampau. Jangan lupa untuk berwisata ke Samlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dari Maluku untuk Pesona Indonesia. Saudara kembali menyaksikan Maluku hari ini dan kita ikut informasi selanjutnya. Saudara, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI meminta pemerintah menetapkan standarisasi terkait ujian sekolah pengganti ujian sekolah berbasis nasional. Ketua PGRI Unifa Rosyidi mengatakan setiap negara memiliki standarisasi ujian nasional. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Unifa Rosyidi mengatakan penggantian ujian sekolah berstandar nasional untuk sekolah dasar tahun ini harus diikuti dengan standarisasi yang jelas di tiap-tiap sekolah. Menurutnya, penghapusan USBN tidak bisa dilakukan sepenuhnya. Harus ada standar bagi pembuatan soal-soal ujian sekolah sehingga jelas terukur hasil dari ujian tersebut. Dirinya khawatir ada siswa yang lulus dengan nilai sempurna namun tidak diterima di jenjang yang lebih tinggi akibat kemampuannya di bawah rata-rata. Karenanya,
Standarisasi ujian sekolah penting sehingga sumber daya manusia yang dihasilkan dapat maksimal. Namun demikian, Unifa menyerahkan hal itu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Abdul Mukti mengatakan, untuk tahun ini ujian sekolah berstandar nasional USBN ditiadakan. USBN diganti dengan ujian sekolah. Karenanya, sekolah-sekolah harus membuat soal-soalnya sendiri bagi siswa peserta ujian di sekolah mereka. Riki Nikiulu, Edmond Tupan melaporkan. Kita beralih ke Seram bagian Barat. Saudara, harga ikan yang dijual di Pasar Waimital Seram bagian Barat naik hingga Rp50.000. Kenaikan harga ikan telah berlangsung sejak 2 pekan terakhir karena cuaca buruk yang mengakibatkan nelayan tidak melaut sehingga pasokan ikan berkurang. Sudah 2 pekan harga ikan di Pasar Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat naik cukup signifikan. Kenaikan harga ikan tersebut terjadi pada jenis ikan cakalang. Ikan cakalang besar yang dijual sebelumnya Rp30.000 per ekor kini menjadi Rp50.000 per ekor. Sementara yang sedang sebelumnya dijual Rp15.000 kini menjadi Rp40.000 per ekor. Sedangkan ikan momar yang awalnya per loyang Rp200.000 kini melonjak drastis menjadi Rp550.000 per loyang. Begitupun jenis ikan lainnya. Kenaikan harga ikan yang signifikan ini dikeluhkan warga. Menurut pedagang, kenaikan harga ikan ini disebabkan pasokan yang menipis dari para nelayan yang tidak melaut akibat cuaca buruk. Kondisi tersebut berpengaruh pada omset pendapatan para pedagang ikan yang kini menurun hingga 50%. Dari Piru, kontributor TVRI Wahid Hukul melaporkan. Saudara, Pagu Dana Desa bagi Maluku tahun 2019 mencapai 1,122 triliun rupiah lebih. Hingga akhir tahun 2019, realisasi dana desa di Maluku mencapai 92,44%. Tahun 2019, Maluku mendapatkan pagu dana desa sebesar 1.122.509 juta rupiah lebih. Dana tersebut selanjutnya ditransfer ke RKUD sebesar 1.510 juta rupiah lebih. Hingga tahap ketiga pencairan dana desa di Maluku telah mencapai 99,6%, sementara transfer ke RK Desa hingga tahap ketiga tahun 2019 telah mencapai 92,44% dengan total anggaran yang diterima mencapai 1.307.679 juta rupiah lebih. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Maluku menyebutkan, pada pencairan tahap ketiga masih ada sejumlah desa di Maluku yang belum bisa mencairkan dana desa. Sebagian besar desa yang belum mencairkan dana desa pada tahap ketiga berada di Kabupaten Maluku Tenggara, dengan jumlah desa mencapai 88 desa. Selain di Maluku Tenggara, 50 desa di Kabupaten Maluku Tengah juga belum mencairkan dana desa tahap ketiga tahun 2019. Keterlambatan pencairan dana desa di 212 desa di 11 kabupaten kota di Maluku pada tahap ketiga tahun 2019 itu diakibatkan belum lengkapnya administrasi pertanggungjawaban dana desa tahap sebelumnya. Frida Raiman Kurniawan melaporkan. PT PLN setiap tahunnya menyetor pajak penerangan jalan ke pemerintah kota sebesar 29,6 miliar rupiah. Hal itu dikatakan manajer PT PLN Area Ambon, H. Sobri, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPRD Kota Ambon Rabu sore. PPJ atau pajak kendaraan jalan merupakan pajak yang dikenakan setiap kali pelanggan melakukan pembayaran rekening listrik atau pembelian isi ulang listrik. Pajak penerangan jalan merupakan pajak wajib yang dikenakan pada tiap-tiap pelanggan listrik PLN. Pengenangan PPJ berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk besarannya ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Di wilayah Kota Ambon, nilai setoran PPJ tahun 2019 oleh PLN ke kas daerah pemerintah Kota Ambon mencapai 29,6 miliar rupiah. Dengan perincian per bulannya, PT PLN menyetor PPJ ke Pemkot Ambon sebesar 2,4 hingga 2,6 miliar rupiah. Terkait dengan PPJ, mungkin yang dapat kami sampaikan data global dulu. Ya, silakan. Nomor 1, PLN secara rutin membayar PPJ setiap bulan kepada Pemkot.
tiap bulan PLN membayar dan itu dengan cara mendebit langsung ke rekening Pemkot. Ada bukti pembayaran tiap bulan di kami dan itu pun pada Desember lalu kami cross check juga ke Pemkot. Saya sendiri bertelepon langsung dengan Pak Wali Kota dan Pak Sekda tentang itu, Pak Sekot. Dengan total satu bulan rata-rata per bulan kami sekitar 2,5-2,6 miliar di store, PLN store. Pemkot berapa satu bulan? Sekitar 2,4 sampai 2,6. 2,4 sampai 2,6. Total 2019 itu sejumlah 29,6 miliar. 29,6 miliar. Selama 2019 29,6 miliar. 29,6 miliar ya. Ya, menarik kalau kita bahas lebih lanjut. Sementara itu, Ketua Komisi 2 Jeffrey Tahitu mengaku kaget dengan nominal pajak penerangan jalan yang mencapai 29,6 miliar rupiah pada tahun 2019. Katakan Tahitu, dengan nominal sebesar itu seharusnya pemerintah Kota Ambon tidak akan menunggak pembayaran listrik ke PLN yang mencapai 82 juta rupiah. Yang pertama kan Komisi 2 juga kan kaget. Kagetnya apa? Kenapa sampai bulan Desember itu kita ngutang listriknya. November, Desember, kalau nggak salah tadi November, Desember itu kita ngutang. Nanti Januari baru dibayar. Bayar pun belum selesai. Masih tunggakannya sekitar 82 juta rupiah utang Pemkot itu di PLN. Nah, padahal tadi menurut penjelasan GM dalam setiap bulan itu PLN share bagi Kota Ambon bisa berkisar 2,4 sampai 2,6 miliar. Dengan totalitas secara keseluruhan untuk tahun kemarin itu 29 miliar mendekati 30 miliar. Makanya saya selalu bilang, Pak Wali jujurlah bilang di masyarakat secara langsung. Pada rapat dengar pendapat dengan agenda realisasi pajak penerangan jalan tahun 2019 dan program peningkatan PPJ tahun 2020 itu hanya dihadiri PT PLN Areal Ambon, sementara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang diundang tidak hadir dalam rapat tersebut. Komisi telah mengagendakan rapat ulang pada Minggu pekan depan. Ongendimba Junedi Asril melaporkan. Saudara Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menyetujui markas Kodam 16 Patimura direlokasi. Markas Kodam dan Benteng Victoria ini rencananya akan dialihkan menjadi aset pemerintah Kota Ambon. Persetujuan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa untuk merelokasi markas Kodam 16 Patimura dan Benteng Victoria ini diakui Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi dalam konferensi pers kemarin. Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi mengakui sejak 2016 pemerintah Kota Ambon telah melakukan diskusi terbatas dengan Kodam 16 Patimura. Diskusi ini terkait dengan pengembangan Kodam 16 Patimura dan pemanfaatan situs budaya Benteng Victoria. Dari hasil diskusi tersebut disepakati bahwa Makodam Patimura saat ini tidak cocok lagi berada pada pusat pemerintahan Kota Ambon. Dengannya pemerintah kota berharap Kodam bisa direlokasi pada lokasi yang kondusif dan memungkinkan. Dalam diskusi tersebut pemerintah kota meminta persetujuan pihak Kodam untuk merelokasi markas Kodam itu yang difasilitasi pemerintah kota. Sementara aset Kodam saat ini seperti markas dan Benteng Victoria akan dialihkan ke pemerintah kota. Wali Kota mengakui Pangdam Kodam 16 Patimura memberi perhatian serius terhadap rencana itu. Hal ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Pokja oleh Kodam maupun pemerintah kota. Menurut Wali Kota, saat pertemuan dengan Kasat pihaknya telah memaparkan rencana relokasi Makodam dan revitalisasi Benteng Victoria. Kasat menyetujui rencana itu dan meminta untuk segera direalisasi untuk diserahkan kepada pemerintah Kota Ambon. Wali Kota berharap dalam waktu dekat rencana ini akan segera direalisasikan. Nah, kemarin saya, Panglima dan tim pemerintah kota itu diterima secara resmi, ya, diterima secara resmi oleh Kasat, ya. Nah, ini beliau sangat welcome dengan apa yang kita jelaskan. Kita kurang lebih 10 orang, dari Kodam 5 orang, dari Pemkot itu 5 orang.
lalu saya presentasi. Selesai saya presentasi, lalu jawabannya kan sederhana saja. Wali kota setuju untuk itu BNT Victoria segera direalisir, diserahkan kepada pemerintah kota. Ya, jadi simpel saja. Saya minta untuk segera itu dilaksanakan, gak macam-macam lagi. Ya, langsung asisten logistiknya diperintahkan, Panglima jadi diperintahkan untuk seluruh mekanisme segera disiapkan. Saya berharap dalam waktu dekat ini sudah bisa direalisir. Ya Pak Wali, bagaimana mekanismenya untuk itu teknisnya. Saya bilang seluruh tindak lanjut ini kita akan atur Pak, yang penting Bapak restu dan bersetuju. Kalau jenderal setuju, semuanya bisa kita laksanakan. Nah saudara-saudara, atas persetujuan itu, lalu kita mulai bergerak. Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi mengakui pihak pemerintah kota juga telah bertemu dengan Menteri Bappenas. Pihak Bappenas juga menyetujui dan mendukung upaya itu. Namun rencana relokasi Makodam dan revitalisasi Benteng Victoria belum masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Namun hal ini bisa disiasati melalui rencana kerja pemerintah RKP untuk merealisasikannya. Melki Jora melaporkan. Sementara itu, Saudara Wali Kota Ambon Richard Lohana PC mengaku Gubernur Maluku memberi dukungan sepenuhnya terhadap rencana relokasi markas Kodam 16 Patimura. Dukungan ini diberikan saat pemerintah Kota Ambon dan Kodam 16 Patimura melakukan pemaparan tentang rencana relokasi. Gubernur Maluku Murad Ismail memberikan dukungan penuh terhadap rencana relokasi markas Kodam 16 Patimura. Dukungan diberikan saat pemerintah Kota Ambon maupun Kodam 16 Patimura memaparkan rencana relokasi itu. Atas dukungan ini pula pemerintah Kota Ambon bersama Kodam 16 Patimura menggelar pertemuan resmi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Dalam pertemuan itu Wali Kota melakukan presentasi rencana relokasi dan revitalisasi Benteng New Victoria. Kasat menyetujui rencana relokasi markas Kodam ini dan meminta untuk bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Pemerintah kota nggak mungkin akan mengambil langkah-langkah kalau belum ada lampu hijau dari TNI, ya. Semuanya boleh bisa kita laksanakan, tapi kalau sudah ada lampu hijau dulu. Ini kita sepakat untuk minta restu dan dukungan dan persetujuan. Yang pertama, saudara, kita dengan Kodam secara bersama-sama bertemu dengan Pak Gubernur. Minta dukungan dari Pak Gubernur melalui sebuah ekspos, baik itu oleh saya maupun oleh Kodam. Kita ekspos itu kepada Pak Gubernur. Dan Pak Gubernur Maluku memberikan dukungan sepenuhnya untuk terjadinya relokasi perpindahan markas komando Kodam 16 Patimura itu. Rencana relokasi markas Kodam 16 Patimura akan ditentukan di kawasan Teluk Ambon. Hal ini juga akan mengikuti sejumlah pertimbangan dari pihak Kodam 16 Patimura. Melki Jora melaporkan. Saudara, sejumlah perwakilan pegawai honorer kategori 2 mendatangi kantor DPRD Kota Ambon. Mereka meminta DPRD memperhatikan dan memperjuangkan nasib mereka agar dapat diangkat menjadi PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Puluhan perwakilan pegawai honorer K2 mendatangi kantor DPRD Ambon Rabu pagi. Kedatangan honorer K2 ke DPRD guna menyampaikan aspirasi terkait masa depan mereka. Para perwakilan honorer K2 diterima oleh Ketua dan seluruh anggota Komisi 2 DPRD Kota Ambon. Di hadapan Komisi 2 DPRD dan Kepala BKD Kota Ambon, Ketua Koordinator Honorer K2 Hasim Raidi mempertanyakan kejelasan nasib para pegawai honorer K2 yang telah mengabdi selama puluhan tahun namun tidak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selain itu, mereka juga mempersoalkan upah yang diberikan pemerintah Kota Ambon yang dinilai sangat tidak manusiawi. Karena itu, Raidi bersama honorer K2 lainnya berharap dengan adanya pertemuan dengan Dewan dan BKD Kota Ambon dapat memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer Pemkot menaikkan honor karena sebagian besar dari mereka telah berkeluarga.
Sementara Komisi 2 DPRD maupun Kepala BKD Ambon Beni Selano mengatakan persoalan yang dihadapi honorer K2 di Kota Ambon mirip dengan yang terjadi pada daerah lainnya di Indonesia. Regulasi yang ada saat ini para honorer K2 Kota Ambon dapat diakomodir dalam seleksi pengangkatan pegawai negeri sipil dengan catatan mereka memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS melalui seleksi. Namun jika terdapat honorer K2 yang umurnya sudah melebihi ketentuan yang berlaku, maka mereka akan diikutsertakan pada seleksi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ongen Nimba Junedi Asrin melaporkan. Saudara, Benteng New Victoria telah tercatat sebagai salah satu situs sejarah budaya nasional oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, Maluku sudah memiliki 7 situs cagar budaya nasional. Saat ini terdapat 36 situs budaya nasional yang dilindungi pemerintah. Dari 36 situs budaya yang dilindungi, 7 diantaranya berada di Maluku. Masing-masing situs budaya ini yaitu Rumah Pengasingan Bung Hatta, Sultan Sarir, Cipto Mangunkusumo, Mester Iwa Kuesue Sumantri, dan Benteng Belgika yang semuanya berada di Banda. Sementara 2 situs lainnya yaitu Benteng Dustede di Saparua dan New Victoria di Kota Ambon. Situs-situs budaya ini dilindungi oleh pemerintah melalui Direktorat Cagar Budaya dan Permusiuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi mengakui Benteng New Victoria sebagai salah satu situs cagar budaya nasional ini baru ditetapkan pada tahun 2017. Sementara kelima situs cagar budaya di Banda telah ditetapkan sejak tahun 2015 silam. Saya betul-betul minta dukungan daripada seluruh masyarakat Kota Ambon tentang rencana relokasi, relokasi markas TNI yang ada di Benteng Victoria, dan itu akan dimanfaatkan sebagai aset pemerintah kota karena itu sudah terdaftar sebagai situs budaya secara nasional. Ya. Nah, saudara tahu kurang lebih ada 36 situs budaya yang dilindungi oleh pemerintah secara khusus. Di antara 36 secara nasional itu yang ada di Maluku ini yaitu 5 itu di Banda, 1 itu di Saparua, dan 1 itu di Ambon. Rencananya Benteng New Victoria yang merupakan aset Kodam 16 Patimura akan diambil alih pemerintah Kota Ambon untuk dikembangkan sebagai pusat kebudayaan. Menurutnya benteng itu sudah menjadi ikon Ambon sebagai kota musik. Dengan adanya Benteng Victoria, maka pemerintah akan menjadikannya sebagai pusat kebudayaan di daerah ini. Melki Jora melaporkan. Saudara, kesiapan sekolah untuk ujian nasional berbasis komputer tahun 2020 telah maksimal dilakukan, termasuk sarana komputer dan tenaga operator. Seluruh sekolah di Kota Ambon telah diperintahkan untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Data Dinas Pendidikan Kota Ambon mencatat seluruh sekolah di Kota Ambon khusus SMP dan sederajat telah diprogramkan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer, kecuali satu sekolah yang masih menggunakan ujian nasional berbasis kertas pensil. Sekolah itu terpaksa melaksanakan ujian nasional berbasis kertas pensil karena sekolah itu belum memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Fahmi Salatalohi menyikapi kondisi terkini kesiapan terkait pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di Ambon. Saat ini seluruh SMP di Kota Ambon sementara melakukan pemantapan. Pemantapan dan tryout akan dilakukan untuk beberapa bulan ke depan. Untuk ujian nasional ini tentunya kita melaksanakan di tahun 2020. 2021 itu tidak ada lagi atas kebijakan Pak Menteri yang baru ini. Nah, oleh karena itu yang paling urgent dari pelaksanaan ujian nasional ini adalah untuk tingkat SMP yang harus diadaptasi dengan ujian nasional berbasis komputer. Nah, oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa mendekati 95% sekolah-sekolah kita ini sudah
melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Hanya satu sekolah saja yang masih untuk tahun ini melaksanakan ujian nasional berbasis kertas pensil. Nah itu. Nah metodenya tentunya juga berbeda. Ada yang sistem merger dan sistem mandiri. Sekolah-sekolah yang prasarananya belum lengkap itu pastinya mereka akan menggunakan sistem merger. Fahmi Salatolohi menyebut kesiapan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer sudah 90%, termasuk untuk sarana prasarana komputer, tenaga operator maupun kesiapan tenaga guru dalam mensukseskan ujian nasional berbasis komputer tahun ini. Abu Sabawa, Cak Tamaila melaporkan. Saudara, anggapan tidak optimal dalam penyelenggaraan berbagai event pariwisata di Maluku ditanggapi Dinas Pariwisata Maluku. Dinas Pariwisata mengaku adanya kendala koordinasi lintas sektor yang sering membuat pelaksanaan berbagai event kurang bergaung di luar Maluku. Menanggapi berbagai aspirasi sejumlah kalangan terkait dampak pelaksanaan event pariwisata di Maluku, Dinas Pariwisata Maluku mengakui sering terkendala persoalan teknis. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Maluku, Samsul Bahri Joy Sangaji mengungkapkan, Dinas Pariwisata kadang dihadapkan dengan masalah koordinasi antara mitra terkait. Joy Sangaji mengatakan selama ini mitra terkait belum bersinergi dengan maksimal dan terkesan tidak saling menunjang. Faktor inilah yang membuat pelaksanaan berbagai event pariwisata Maluku berlalu tanpa gaung yang kuat. Dengan keadaan ini, Dinas Pariwisata akan membenahi persoalan teknis agar penyelenggaraan event pariwisata lebih mengarah ke target peningkatan kunjungan wisatawan ke Maluku. Kami mengakui bahwa selama ini memang belum optimal. Artinya kelima komponen ini belum berkolaborasi dengan maksimal gitu. Tapi ini bukanlah merupakan satu hambatan bagi kita dalam pengembangan pariwisata ke depan. Terkait ini, pengamat ekonomi Aisyah Asnawi menyarankan Dinas Pariwisata seharusnya melakukan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan berbagai event. Menurut Asnawi, parameter evaluasi mengacu pada beberapa aspek seperti data jumlah kunjungan, dampak ekonomi, efek promosi, maupun kesadaran masyarakat. Event itu menjadi penting atau tidak, itu diukur efektivitasnya. Apakah event itu berpengaruh atau tidak, ya kan? Kemudian event itu kan terbagi juga menjadi event nasional, ya kan? Kemudian event internasional. Contoh dari pengunjung, peserta, seperti itu. Terus kemudian efek ekonomi terhadap daerah tersebut. Karena event juga ada beberapa indikator yang menguatkan event. Anggapan minimnya gaung berbagai event pariwisata di Maluku sebelumnya disuarakan berbagai kalangan. Banyak yang menilai event-event pariwisata lebih berorientasi ke pemanfaatan anggaran maupun capaian rekor, namun tidak berefek ke minat kunjungan wisatawan ke Maluku. Yasser Turita, Hamjatomia melaporkan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Fahmi Salatolohi mengatakan dana sertifikasi untuk guru hari ini baru dapat dicairkan. Keterlambatan tunjangan sertifikasi guru tersebut akibat sistem input mengalami kendala. Data yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Ambon terkait jumlah guru yang menerima sertifikasi sebanyak 1.746 penerima. Dari jumlah tersebut, 1.346 orang diantaranya telah mendapatkan tunjangan sertifikasi, sementara sisanya akan dicairkan hari ini. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Fahmi Salatolohi mengatakan keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru akibat sistem input tentang data guru penerima sertifikasi sedikit mengalami kendala. Salatolohi menyebut tunjangan sertifikasi guru baru bisa dicairkan hari ini setelah dilakukan input secara menyeluruh. Terkait dengan tunjangan sertifikasi guru ini kan, penerima tunjangan sertifikasi ini kan berjumlah 1.746 orang. Nah, proses penerimaan sertifikasi ini juga tidak langsung artinya tidak langsung ke bank tanpa melalui proses-proses mekanisme yang sudah ditentukan. Jadi memang dia membutuhkan waktu. Ya, jadi dari
seluruh penerima tunjangan sertifikasi guru ini yang masih tersisa itu 400 orang yang belum terima. Jadi insya Allah mungkin hari ini 400 orang ini akan menerima tunjangan sertifikasi. Nah, jadi secara umum bisa dikatakan bahwa permasalahan tentang keterlambatan pembayaran sertifikasi ini sudah dipenuhi oleh pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Pendidikan. Sartodoi menyebut dengan dibayarkannya hak-hak para guru, kualitas dan mutu pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan. Dengannya, kualitas dan mutu pendidikan di setiap sekolah dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tuntutan publik. Abu Sahbawa, Cak Tamaela, melaporkan. 199 siswa kelas ujian di SMA Negeri 12 Ambon akan mengikuti ujian tahun ini. Persiapan siswa kelas ujian telah dilakukan pihak sekolah. Diharapkan seluruh siswa kelas ujian di SMA Negeri 12 dapat mencapai hasil maksimal dalam ujian nasional April mendatang. Ujian nasional bagi siswa SMA sederajat dan SMK akan berlangsung April mendatang. Selain ujian nasional, siswa juga akan diperhadapkan dengan ujian sekolah berstandar nasional. Di SMA Negeri 12 Kota Ambon, persiapan menjelang ujian nasional maupun ujian sekolah berstandar nasional telah dilakukan melalui pemantapan siswa. Kepala SMA Negeri 12 Kota Ambon, Freddy Penturi, mengatakan, pemantapan siswa kelas ujian tahun ini dilakukan tidak dengan menambah jam belajar di sekolah, tetapi dilakukan dalam waktu belajar normal. Ada strategi khusus yang diberikan guru mata pelajaran terhadap siswa kelas ujian di sekolah ini. Pemantapan yang kita lakukan, ya, jadi siswa ini kita melakukan proses belajar itu secara normal dan ada penambahan dari sudah saya sampaikan buat guru-guru mata pelajaran untuk penambahan untuk drill soal dan persiapan itu, dan kita juga akan melakukan tryout nanti untuk siswa kelas 12. Di SMA Negeri 12 Kota Ambon terdapat 199 siswa yang akan mengikuti ujian tahun ini. Mereka berasal dari jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Freddy Penturi berharap dengan pemantapan yang dilakukan, seluruh siswa peserta ujian di sekolah itu dapat mencapai hasil maksimal. Otis Kota Dini, Andre Oktoseja melaporkan. Saudara, SMA Negeri 12 Kota Ambon saat ini memiliki 86 unit komputer serta 3 server. Dengan jumlah komputer, maka sekolah tersebut akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer secara mandiri tahun ini. Pihak sekolah akan terus berupaya menambah sarana komputer sehingga siswa dapat mengikuti ujian nasional berbasis komputer dengan 2 sesi. Pada tahun ajaran 2018-2019 lalu, siswa SMA Negeri 12 Kota Ambon mengikuti ujian nasional berbasis komputer dengan menggunakan sarana penunjang berupa komputer di SMK Negeri 7 Kota Ambon. Hal itu disebabkan karena SMA Negeri 12 Kota Ambon memiliki sarana komputer yang tidak sesuai dengan jumlah siswa sekolah itu. Namun tahun ini SMA Negeri 12 Kota Ambon akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer secara mandiri karena sekolah itu telah memiliki 86 unit komputer serta 3 server. Sementara jumlah siswa yang akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer di sekolah itu sebanyak 199. Dengan demikian, sekolah itu telah siap untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer secara mandiri. Dari tahun kemarin itu kita melaksanakan UMBK, kita gabung dengan SMK 7. Sekarang ini kita sudah mandiri dan ke depan mudah-mudahan ada peningkatan juga dalam fasilitas yang kita hadapi sekarang ini. Memang ada sedikit kendala-kendala kecil yang bisa ini membuat kita pelaksanaan ujian itu 3 sesi. Kalau 3 sesi itu berarti siswa sudah pulang agak sedikit telat dan kita usahakan untuk dia mencapai 2 sesi. Karena jumlah siswa kita itu 199 dan jumlah klien yang kita miliki itu ada 86 dan 3 server, 1 juga akan disiapkan untuk cadangan, server cadangan itu.
2 ruang laboratorium telah disiapkan untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di sekolah itu. Kendati sudah mencukupi sarana komputer dengan jumlah siswa yang ada, tetapi pihak sekolah terus berupaya untuk menambah sarana penunjang hingga sekolah itu dapat melaksanakan ujian nasional berbasis komputer dengan 2 sesi. Otis Kotadini dan Andre Oktorsea melaporkan. Saudara, kemelut pemerintahan adat yang masih terkatung-katung di sejumlah negeri di Maluku Tengah dikritisi akademisi Universitas Patimura. Akademisi berpendapat untuk menyelesaikan masalah pro kontra pemerintahan adat, masyarakat adat harus diberi ruang untuk menentukan pilihan secara bijak terhadap figur dari mata rumah parentah. Melihat penyelesaian pemerintahan adat yang masih mengambang di beberapa negeri adat, pakar ilmu administrasi pemerintahan Universitas Patimura ikut memberikan solusi penyelesaian. Dosen ilmu administrasi pemerintahan Fakultas Sospol Universitas Patimura Ambon, Wahab Tuanaya dan Said Testaluhu, sama-sama berpendapat penyelesaian polemik pemerintahan adat ada di tangan masyarakat adat. Tuanaya mengatakan belum tuntasnya polemik di beberapa negeri adat bukan karena keengganan pemerintah kabupaten menyelesaikan persoalan ini. Menurut Tuanaya, masyarakat telah diberi ruang untuk menyelesaikan sengketa soal parenta secara internal. Jika ada usulan figur calon lebih dari satu, maka masyarakat harus diberi kebebasan memilih figur yang diinginkan, bukan lagi dengan sistem penunjukan. Pemerintah kabupaten tidak melepas tangan, tidak. Tetapi mereka memberi ruang untuk diselesaikan secara internal oleh masing-masing negeri-negeri adat yang ada. Kalaupun itu lebih dari satu, maka seharusnya masyarakat sadar. Masyarakat negeri itu harus sadar sesadar-sadarnya atas eksistensi soal parenta tadi. Sementara itu, pengamat sosial Said Lestaluhu berpendapat penyelesaian polemik mata rumah parenta di negeri adat mestinya dilakukan verifikasi yang lebih luas dan objektif. Setiap mata rumah parenta harus diberi ruang untuk bermusyawarah menyelesaikan polemik keturunan raja adat dengan baik. Nah, karena itu memang butuh verifikasi yang lebih luas, yang tertanggung jawab dengan bagaimana memberikan ruang, memfasilitasi sehingga proses musyawarah di dalam mata rumah itu bisa terselenggara dengan baik. Keduanya berasumsi persoalan kepemimpinan adat yang tak pernah usai seharusnya disikapi dengan bijak oleh pemerintah daerah. Jika masyarakat adat diberi ruang untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan, maka persoalan kebuntuan penentuan raja adat bisa cepat diselesaikan. Yasser Turita, Hamjatomia melaporkan. Saudara, pemenuhan pangan yang bergizi dapat menentukan kualitas manusia untuk bertahan hidup. Program Nasional Obor Pangan Lestari atau OPAL digalakan pemerintah agar mengajak keluarga-keluarga Indonesia mengakses salah satu kebutuhan primer dengan mudah serta sehat dan bergizi. Pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Pangan dibutuhkan manusia secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Usaha mencukupi kebutuhan pangan di negara-negara berkembang dilakukan secara tradisional atau dengan cara memperluas lahan pertanian yang disebut ekstensifikasi. Sedangkan di negara maju, sistem pertanian telah dilakukan dengan cara intensifikasi, yaitu cara mengolah pertanian dengan lebih baik dan modern. Hal itu menyebabkan produksi pertanian negara maju lebih banyak dibanding negara berkembang. Di Indonesia, ketahanan pangan dimulai dari ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Oleh karena itu penting bagi suatu rumah tangga untuk dapat mengakses pangan dengan mudah dengan memanfaatkan sumber daya atau aset yang dimiliki, sehingga pangan dapat tersedia setiap saat untuk kebutuhan keluarga. Salah satu aset yang dimiliki oleh rumah tangga untuk mendukung penyediaan pangan bagi keluarga adalah lahan pekarangan rumah. Dalam rangka memberikan contoh kepada masyarakat dalam hal pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga,
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku melaksanakan obor pangan lestari atau OPAL. Melalui OPAL, Dinas Ketahanan Pangan Maluku mengajak seluruh OPD yang ada di Maluku untuk memanfaatkan lahan yang ada atau yang dimiliki serta kosong di sekitar area perkantoran dengan menanam berbagai komoditas sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Aneka sayur yang ditanam oleh Dinas Ketahanan Pangan Maluku adalah seperti kangkung, bayam, tomat, cili, dan jagung. Tentunya sayur-sayuran ini tidak mengandung pestisida dan berbagai pupuk kimia lainnya sehingga aman dikonsumsi. Kedepan, OPAL ini akan dilaksanakan secara massal dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk gerakan masyarakat OPAL. Oleh karena itu, dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk suksesnya gerakan OPAL. Ini program Obor Pangan Lestari. Ini program yang diberikan ya untuk semua program di Departemen Pertanian. Jadi di semua provinsi masing-masing, khususnya di halaman-halaman kantor Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, BPPT. Jadi untuk di Provinsi Maluku yang ada kita tanam di halaman kantor sini. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh semua orang ya, pegawai, tetangga, masyarakat sekitar bisa memanfaatkan sayur-sayur yang ini, sekalian juga mengedukasi kepada masyarakat, mengedukasi kepada siapapun. Dia menjadi percontohan untuk pertanian yang sehat, menanam sayur yang sehat tanpa mempergunakan pestisida dan lain-lain. Program nasional Obor Pangan Lestari ini juga digalakan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya mengatasi inflasi harga kebutuhan pokok khusus sayur-sayuran. Selain itu, penganekaragaman konsumsi pangan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Namun sayang, usaha pemerintah untuk mewujudkan pangan yang sehat, aman, serta bergizi tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari minat masyarakat, terkhusus masyarakat modern, yang sering tergiur untuk mengkonsumsi makanan cepat saji atau makanan instan yang belum tentu terjamin sehat dan bergizi. Untuk itu, melalui program nasional Obor Pangan Lestari, OPAL, masyarakat juga dapat mencontohi instansi-instansi pemerintah yang telah melaksanakan OPAL yang memanfaatkan area kosong untuk menanam tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka. Masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam berbagai sayuran sebagai sumber gizi bagi keluarga agar masyarakat Indonesia sehat dan terjamin sumber pangannya. Saudara, menyelamatkan mangrove bagi sebagian orang dianggap tidak terlalu penting. Padahal fungsi mangrove atau hutan bakau sangat penting bagi kehidupan ekosistem laut dan juga manusia. Di tengah ketidakpedulian masyarakat, ada sekelompok pemuda di Ambon yang sangat peduli dengan kelestarian mangrove. Molucas Coastal Care, kelompok pemerhati mangrove yang beranggotakan mahasiswa lulusan Fakultas Perikanan Universitas Patimura, menyelamatkan mangrove dari bahaya sampah plastik dengan memasang jaring untuk menangkal sampah. Mangrove atau yang lebih dikenal dengan hutan bakau memiliki fungsi penting untuk keseimbangan ekosistem pesisir pantai. Sebagai saringan alami untuk segala jenis sampah sebelum masuk ke pantai, sebagai penjaga garis pantai, tempat berkembang biak ikan dan kepiting, serta masih banyak fungsi lainnya yang tak kalah penting. Meski belum banyak masyarakat pesisir yang sadar akan pentingnya hutan mangrove untuk keberlanjutan hidup mereka, di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, masih ada kelompok muda-mudi yang menyadari pentingnya kelestarian hutan mangrove untuk kelangsungan hidup mereka. Kelompok pemuda Kota Ambon ini bernama Molucas Coastal Care, disingkat MCC. MCC merupakan salah satu kelompok yang berupaya menjaga hutan bakau tersisa, terutama hutan bakau yang berada di kawasan pesisir pantai di Desa Poka dan Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon. Kelompok mahasiswa lulusan Fakultas Perikanan Unpad di Ambon ini sejak tahun 2015 telah memulai
mengkonservasi hutan bakau yang berada di sejumlah titik, terutama yang berada di Desa Poka dan Rumah 3. Kawasan hutan bakau seluas lebih kurang 2 hektar telah berhasil mereka selamatkan. Mereka memasang jaring pengaman terutama di muara kali atau sungai. Menurut Ketua MCC, Teria Salhuteru, pohon bakau yang besar berusia sekitar 20 tahun. Jika tidak dipasang jaring penahan, sampah akan masuk dan merusak akar anakan bakau. Dengannya anakan bakau yang ditanam tidak tumbuh atau mati. Mengkonservasi hutan bakau bagi Teria dan kelompoknya adalah sebuah pengabdian. Mereka sadar hutan bakau memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat serta keseimbangan alam pesisir. Namun, meski dengan tujuan mulia seperti ini, tidak sedikit hambatan yang mereka temui dalam menjalankan kegiatannya. Kelompok yang beranggotakan 7 orang ini mencoba memasukkan beberapa proposal ke instansi terkait, namun tak banyak yang merespons. Di tahun 2017, Kodam 16 Patimura justru yang paling merespons. Kala itu di bawah pimpinan Maijen TNI Doni Monardo, MCC didanai untuk pemasangan jaring penangkal sampah plastik. Apa yang Teria lakukan bersama kelompoknya saat ini menurutnya masih jauh dari berhasil. Namun mereka memiliki target ingin mengembalikan hutan bakau yang berada di tempat lainnya agar tidak tercemari sampah plastik. Komunitas kami ini memang berdiri 2 tahun yang lalu. Dan di dalam itu ada anak-anak perikanan dan kami memang fokus untuk pesisir karena memang basicnya adalah perikanan. Nah, melihat kondisi ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang, kami berinisiatif karena sampah ini sudah banyak di pesisir. Dan kalau di perikanan, sampah ini sangat mengganggu ekosistem pesisir, khususnya mangrove misalnya. Karena dia dapat menutup akar mangrove. Jadi kami memang mau konsen untuk pesisir supaya ekosistem ini dapat terselamatkan. Apa yang dikerjakan untuk bisa menyelamatkan? Ya, kalau plastik kemarin misalnya contoh di Pokas ini, kami melakukan aksi postal clean up dan juga bersama-sama dengan beberapa komunitas untuk mengangkat sampah di sini tahun 2017 sekitar 6 kali karena memang sangat banyak sampah plastik dan kami berpikir bahwa selain harus mengangkat sampah harus ada satu metode yang bisa menyelamatkan ekosistem mangrove, yaitu dengan cara kami membuat jaring. Nah, jaring ini kami dapat karena menyurat untuk beberapa instansi di Kota Ambon dan mereka merespon baik. Dan kami mendapatkan jaring untuk menghalau sampah yang masuk ke ekosistem mangrove ini. Jaring yang mengelilingi mangrove di sepanjang Desa Poka ini cukup efektif menangkal sampah, khususnya sampah plastik, sehingga limbah plastik itu terperangkap dan tidak masuk di akar mangrove. Sebelum jaring ini dipasang, dilakukan pembersihan pantai dan hutan mangrove dari sampah-sampah dan limbah masyarakat. Diharapkan dengan upaya seperti ini masyarakat sadar untuk tidak membuang sampah plastik ke sungai atau laut. Sampah-sampah itu bukan saja mencemari laut, tetapi juga membuat ekosistem laut terancam, bahkan rusak, dan makhluk hidup di dalamnya bisa punah, sehingga mengganggu ekosistem yang pada akhirnya merugikan kehidupan umat manusia. Saudara, di tengah perubahan zaman, perahu Semanggala Poka masih tetap eksis. Meski semakin sepi dari penumpang, akan tetapi para pendayung memilih bertahan melakoni pekerjaan mereka dengan penghasilan yang tak menentu setiap harinya. Lahan pekerjaan semakin sulit dan susah didapat, apalagi mengharapkan sebagai pegawai negeri sipil di suatu kantor. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat Indonesia melakukan pekerjaan apa saja yang penting bisa mengenyangkan perut. Salah satu pekerjaan yang masih tetap dilakoni beberapa warga pesisir pantai di kawasan Desa Poka dan Rumah 3 Kota Ambon adalah mendayung perahu. Meski kini tidak lagi seramai dahulu, namun mereka tetap memilih mengais rezeki dengan mendayung perahu mereka. Perahu ini biasa disebut masyarakat Ambon perahu semang. Perahu yang dahulu menjadi antrian mahasiswa dan para pegawai kantoran dari Desa Galala ke Desa Poka maupun sebaliknya. Tapi kini antrian itu tidak lagi terlihat. Sejak berdirinya jembatan Merah Putih, penumpang perahu semang semakin sepi.
Memang ada, tetapi tidak sebanding dengan sebelum dibangunnya jembatan Merah Putih. Masyarakat lebih banyak yang memilih untuk melintasi jembatan penyeberangan dibanding naik perahu. Kasim, salah seorang pendayung perahu, mengaku biasanya mendapatkan penghasilan 200-300 ribu rupiah per hari, tetapi sekarang untuk mendapatkan 50 ribu rupiah pun jika beruntung. Belum lagi ia harus mengantri menunggu giliran dengan para pendayung lainnya. Sudah sekitar 30 tahun Kasim melakoni pekerjaan ini. Meski semakin sepi penumpang, ia tak pernah menyerah. Karena dari mendayung perahulah ia menggantungkan separuh hidupnya demi mengisi perut dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dari Subuh sekitar jam berapa? Jam 5 ya. Satu hari bisa dapat berapa, Pak? ini saya baru 2 kali pulang pergi. Dari pagi. Iya. Jadi sekarang sudah mulai sepi ya. Iya. Tapi kalau pagi mahasiswa kan banyak. Sekarang sudah jembatan. Mahasiswa naik atas lagi. Lihat. Kurang naik perahu. Baru ada foto langsung ada. Oh. Jadi satu hari kira-kira bisa dapat penghasilan paling sedikit berapa? Kalau dari pagi sampai sore ya? Iya. Sampai jam berapa biasanya? Malam. Sampai malam. Kalau dari pagi sampai malam kira-kira bisa dapat 100 ribu? Sampai 50. 50 lagi. Dipaksa lagi. 50 ribu juga kalau. Iya. Bisa. Dari tahun berapa Bu bawa perahu ini? Lama lah ini. Ada sekitar 10 tahun? Lebih. 15 tahun? Bisa ya. Kalau dulu penghasilan bisa sampai berapa sebelum ada jembatan Merah Putih? 300-400. Satu hari? Iya. Satu hari? Iya. Yang dulu tuh penumpang antri. Tapi sekarang batu berjam-jam. Di tempat ini ada lebih dari 50 perahu semang. Dahulu bahkan mencapai 100 lebih perahu. Namun seiring perubahan zaman, banyak yang beralih mencari pekerjaan lain. Namun sebagian tetap memilih bertahan demi kelestarian warisan budaya yang diturunkan leluhur mereka. Perahu semang Galalapoka memang telah ada sejak puluhan tahun lalu. Bahkan beberapa mengaku merupakan peninggalan dari para orang tua mereka turun-temurun. Olehnya mereka memilih tetap bertahan meski situasi tidak lagi seperti dahulu. Walaupun pendapatan yang minim tidak mengurangi semangat mereka menekuni pekerjaan sebagai seorang pendayung perahu. Bukan saja karena lahan pekerjaan lain yang tak tersedia, para pendayung perahu ini juga berniat melestarikan peninggalan nenek moyang mereka. Selain di desa Galalapoka, perahu semang ini juga tersebar di beberapa tempat lain seperti Galala Rumah 3. Per kepala dikenai Rp5.000 menyeberang dari desa Galala ke Poka ataupun juga sebaliknya. Satu perahu bisa ditumpangi 3-5 orang tergantung ukuran bodi perahu. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan Anda bersama kami dalam program Maluku hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian juga kebersamaan saudara dan sampai jumpa.